Musim panas di Jazirah Arab tidak main-main panasnya. Langit Madinah menggulung debu dan panas yang sangat menyengat. Terik matahari menyala bagai api di atas kepala. Pohon kurma menggigil kekeringan, dan angin yang berhembus hanya membawa kegersangan, bukan kesejukan. Di tengah suasana itu, Rasulullah menyeru kaum muslimin untuk bersiap menghadapi ekspedisi militer terbesar dalam sejarah dakwah Islam, yaitu Perang Tabuk. Perjalanan menuju Tabuk adalah perjalanan jihad sejauh lebih dari 700 km ke arah utara, menghadapi ancaman kekuatan besar Kekaisaran Romawi Timur. Perjalanan ini tidak hanya panjang, tapi juga dilakukan di musim panas yang luar biasa keras, dengan logistik yang minim dan jumlah musuh yang tidak sebanding. Rasulullah berdiri di masjid, dengan suara tegas namun menggugah. Rasulullah bersabda, "Siapa yang mempersiapkan pasukan untuk Tabuk, maka baginya surga." Seruan dari Rasulullah itu seperti bara api di hati kaum muslimin. Orang-orang yang imannya telah menancap kuat segera bangkit. Yang kaya berlomba-lomba menyalakan cahaya kebaikan mereka. Utsman bin Affan tampil sebagai teladan pertama. Ia datang dengan membawa 300 unta, lengkap dengan pelana dan perlengkapannya, serta memberikan 1000 dinar emas, lalu menyerahkan harta itu kepada Rasulullah. Rasulullah tersenyum, beliau bersabda, "Tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan Utsman setelah hari ini." Setelah itu Abdurrahman bin Auf datang menyusul. Ia membawa 2 kantong penuh emas dan menaruhnya di hadapan Rasulullah hingga debu beterbangan. Rasulullah bertanya, "Wahai Abdurrahman, apakah kamu menyisakan sesuatu untuk keluargamu di rumah?" Abdurrahman bin Auf menjawab, "Ya Rasulullah, aku tinggalkan untuk mereka lebih banyak, yaitu Allah dan Rasulnya." Al-Abbas bin Abdul Muthalib menyumbang emas dan perak. Tolha bin Ubaidillah menyerahkan hasil kebun dan kuda perang. Sa'ad bin Ubadah menyuplai makanan untuk banyak pasukan, dan para wanita seperti Asma binti Abu Bakar dan juga Ummu Sulaim menyerahkan perhiasan mereka. Seperti itulah gegap gempita iman pada masa Rasulullah dan para sahabat. Semua orang berlomba-lomba untuk menunjukkan keimanan mereka. Semua orang berlomba-lomba dalam kebaikannya. Fastabiqul khairat. Teman bercerita, namun di balik kemegahan dan semangat iman itu, di sudut-sudut kota Madinah, tangis para sahabat miskin menggema. Abdullah bin Mughaffal, Abu Khusaimah, Salim Maula Abu Hafizah, Muaz bin Jabal, Hilal bin Umayyah, Ka'ab bin Malik, dan banyak lagi yang tak disebutkan namanya. Mereka menangis bukan karena cinta dunia. Mereka menangis karena tidak bisa ikut serta di dalam jihad fisabilillah. Mereka punya iman, punya semangat, tapi tidak punya kendaraan, tidak punya bekal, tidak punya senjata, tidak punya harta apa-apa. Orang-orang ini kemudian datang menemui Rasulullah dengan penuh harap. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, izinkan kami berangkat. Kami akan berjalan kaki. Kami akan membawa semangat kami." Tapi Rasulullah menjawab lirih, "Aku tidak punya kendaraan untuk membawa kalian." Mereka pun berbalik, keluar dari masjid, kemudian menangis terseduh-seduh. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mendengar mengabadikan air mata mereka dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 92. "Dan tidak ada dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu agar engkau memberikan kendaraan kepada mereka, lalu engkau berkata, 'Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu.' Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, sebab mereka tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan. Tangisan mereka dibalas dengan wahyu. Air mata mereka lebih berharga daripada pedang dan perisai. Nama mereka diangkat ke atas langit meskipun tidak menginjak medan perang. Sementara itu pasukan berangkat, 30.000 orang jumlahnya. Mereka menembus panas padang pasir, berjalan di bawah matahari. Banyak di antara mereka yang hanya memiliki 1 baju yang sangat lusuh. Ada yang 1 unta ditunggangi 3 orang secara bergantian. Apabila giliran mereka menunggangi, mereka dapat menunggangi unta. Apabila bukan gilirannya, maka mereka berjalan. Pada saat itu makanan sangat terbatas, air sangat sedikit, namun semangat mereka sangat luar biasa. Teman bercerita, salah satu kisah sangat heroik adalah tentang Abu Khaisamah. Ia sempat tertinggal karena tidak memiliki kendaraan. Di rumahnya, istrinya menyambutnya dengan kenyamanan dan naungan. Akan tetapi ternyata ia tidak nyaman, ia tidak tahan. Ia kemudian berkata, "Celakalah aku. Rasulullah dan para sahabat berada dalam terik matahari, sedangkan aku di ruangan yang sejuk." Maka ia bangkit, ia mengambil bekalnya, ia menyusul sendirian ke Tabuk. Saat itu Rasulullah menyambutnya. Kemudian Rasulullah berkata, "Semoga Allah merahmatimu, wahai Abu Khaisamah." Teman bercerita, perjalanan menuju Tabuk sangat berat.
Mereka menempuh jarak jauh dalam panas matahari yang menyengat di tengah keterbatasan makanan dan minuman. Namun yang menakjubkan adalah bagaimana mereka tetap saling membantu. Satu kantong air dibagi untuk 10 orang. Satu potong daging dikunyah bergantian hanya untuk memperoleh sedikit tenaga. Malam hari mereka isi dengan sholat dan zikir. Tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang menyesal. Yang mereka harapkan adalah Allah menerima ibadah mereka. Sesampainya di Tabuk, musuh yang ditakuti tidak muncul. Tentara Romawi ternyata memilih mundur. Mereka gentar, mereka takut menghadapi kekuatan iman umat Islam. Rasulullah kemudian berhasil membuat perjanjian damai dengan suku-suku sekitar, seperti suku Ailah, Jarba, Azra, dan Makna. Mereka membayar jizyah dan mengakui kekuatan Islam. Perang Tabuk tercatat sebagai kemenangan besar, meskipun tidak ada pedang yang terhunus. Ia adalah kemenangan iman atas kesulitan. Ia adalah kemenangan kesetiaan di atas kemunafikan. Ia adalah bukti bahwa jihad tidak selalu mengangkat senjata, tetapi juga berjalan kaki dalam kehausan, menyumbang satu-satunya harta, atau bahkan menangis karena tak mampu berbuat apa-apa. Dan di antara semua nama besar, harta melimpah, dan perjalanan berat itu, Allah memilih mengabadikan air mata para sahabat miskin. Mereka tidak membawa unta, tidak mengangkat pedang, tidak memukul musuh, tapi mereka punya sesuatu yang bahkan langit pun menggigil menyaksikannya, hati yang rindu kepada jihad, jihad fisabilillah. Ketika pasukan kembali ke Madinah, mereka disambut dengan tangis haru. Para keluarga memeluk suami, ayah, dan anak-anak mereka. Tapi yang paling menyentuh adalah air mata para sahabat miskin yang meski tidak ikut secara fisik, mereka tetap mendapat pahala jihad. Rasulullah sendiri bersabda, sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidak ikut bepergian bersama kalian, namun mereka bersama kalian dalam pahala karena mereka terhalang oleh uzur mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman bercerita, kisah Perang Tabuk adalah kisah iman dan pengorbanan. Perang Tabuk mengajarkan bahwa perjuangan bukan hanya di garis depan, tetapi juga dalam hati, dalam harta, dan dalam kebersihan niat. Utsman bin Affan berjihad dengan hartanya, Abu Khaisamah berjihad dengan tekadnya, Rasulullah berjihad dengan teladannya, dan para sahabat miskin yang disebut dengan Buka'atul Fuqara berjihad dengan air mata mereka. Allah tidak menilai hasil, tetapi menilai niatnya. Tidak semua harus memegang pedang, sebagian hanya menangis, tapi langit mencatat tangisan itu sebagai jihad. Hari ini, mungkin kita tidak sedang berperang di padang pasir, tidak melihat tentara Romawi, dan tidak memikul pedang, tapi perjuangan kita tetap ada. Kita berjuang melawan kemalasan, melawan godaan dunia, melawan kefakiran ilmu, dan keengganan untuk membantu agama Allah. Kita berjihad untuk keluarga kita, itu pun sudah berjihad menurut Islam. Jika kita tidak bisa seperti Utsman, berilah seperti Abdurrahman. Jika kita tidak mampu seperti Khaisamah, berjalanlah dengan niat tulus. Dan jika semua itu tidak kita miliki, menangislah karena cinta Allah dan Rasulullah. Ya Allah, aku tidak punya apa-apa lagi kecuali cinta kepadamu.